diputar. Bagian yang ketiga di pembahasan kita pada sendi yang ketiga, yaitu sendi peluru. Pada sendi peluru ini merupakan persendian yang dapat digerakkan ke segala arah, sehingga gerakan daripada sendi peluru ini merupakan gerakan yang agak bebas dibandingkan dengan sendi-sendi yang lain. Kita perhatikan bahwa kenapa di sini dikatakan sebagai sendi peluru, karena bagian yang satu dengan yang lain itu akan menyerupai peluru. Jadi ada yang bagian yang satu itu merupakan pelurunya, yang lainnya adalah sebagai bantalan. Coba kita lihat contohnya. Di mana contoh daripada sendi peluru pada rangka manusia ini? Ada yang tahu? Ya, coba. Iya, benar. Pada bagian antara gelang bahu dengan lengan atas di sini. Ini salah satu daripada contoh sendi peluru. Yang lainnya yaitu ada pada bagian gelang panggul dan tulang paha. Ini, kalau kita perhatikan di bagian gelang panggul dan tulang paha, kalau kita perbesar gambarnya seperti ini. Ini perhatikan. Jadi pada gambar ini kita bisa melihat ada yang satu ini sebagai peluru, seperti peluru bentuknya, dan yang lain sebagai bantalannya. Sehingga ini mudah untuk bisa digerakkan dengan arah yang agak bebas. Kita bisa memutar-mutar tangan kita, tapi harus berhati-hati di situ. Tuh. Itu yang disebut dengan sendi peluru. Yang selanjutnya, yang bagian keempat, kita lihat ada sendi pelana. Masih ingat kata-kata pelana? Ada pada apa? Ya, ada pada bagian di punggung kuda yang untuk duduk. Nah, ini karena itu sendi pelana ini mirip dengan tempat duduk yang ada di punggung kuda bentuknya, yaitu bahwa sendi ini dapat digerakkan ke arah atau persendian yang dapat digerakkan kedua arah. Jadi berbeda dengan sendi engsel tadi. Kalau sendi engsel hanya ke satu arah. Contohnya di mana di sini? Ya, kita lihat di sini ada persendian antara pergelangan tangan dengan telapak tangan. Di sini kita bisa melambaikan tangan, itu karena ada persendian yang digerakkan bisa kedua arah. Atau kita perhatikan juga pada bagian apa di sini? Pada tulang di ibu jari. Pada persendian ruas-ruas tulang di ibu jari, kalau kita perbesar gambarnya seperti ini. Jadi bentuknya seperti pelana, karena itu disebut dengan sendi pelana. Itu merupakan daripada macam-macam sendi. Selanjutnya kita bahas peranan sendi dalam aktivitas kita sehari-hari. Ini udah Bapak buat tabel. Di dalam tabel ini Bapak gambarkan ada 5 aktivitas pada saat kita beraktivitas sehari-hari. Perhatikan yang pertama di sini, yaitu menggerakkan kepala, misalnya mengangguk dan menggeleng. Yang kedua, pada saat tangan mengangkat barbel, angkat beban, atau meluruskan kaki kita. Yang ketiga, memegang pena, kemudian menulis di atas kertas. Yang keempat, saat kita berjalan atau berlari. Kelima, memegang benda dengan erat. Coba kita perhatikan aktivitas-aktivitas ini, kalian camkan benar-benar, kemudian coba apa yang dilakukan oleh alat gerak kita, terutama pada sendi, peranan daripada sendi. Yang aktivitas yang pertama di sini, menggerakkan kepala kita, misalnya mengangguk
dan menggeleng. Maka sendi yang berperan di sini sendi apa? Coba. Iya, ini adalah sendi putar. Karena itu ada di bagian apa? Antara tulang tengkorak dengan atlas. Dengan tulang atlas. Kalau kita aktivitas yang kedua di sini saat kita mengangkat barbel atau meluruskan kaki, coba perhatikan di sini. Ini gerakannya hanya terjadi pada satu arah, sehingga ini merupakan sendi engsel. Sedangkan pada saat kita memegang pena, kemudian menulis di atas kertas, maka sendi pelana yang berperan di situ. Pada saat kita berjalan atau berlari, ada sendi peluru dan sendi engsel yang berperan. Kemudian pada saat kita memegang benda dengan erat, maka sendi engsel pada ruas-ruas jari kita. Tuh, jadi ini merupakan peranan daripada dalam aktivitas kita sehari-hari yang kaitannya dengan sendi. Selanjutnya, kita akan bahas otot pada manusia. Kalau kita berbicara tentang otot, kalian pasti berasumsi bahwa otot itu adalah seperti seorang laki-laki yang sangat kekar. Otot, nah itu. Jadi di sini untuk otot ini kita lihat sistem otot pada manusia. Semua pergerakan tubuh kita melibatkan otot. Karena otot ini merupakan alat gerak aktif. Otot berfungsi membentuk tubuh. Kemudian sebagai alat pergerakan, menjaga kestabilan persendian dan memproduksi panas tubuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal ada bahwa otot itu merupakan daging pada manusia. Jadi otot itu yang merupakan daging pada manusia itu. Ini, Pak, kita perhatikan di sini karena itu Bapak buat latar belakang seperti ini. Nah, otot manusia itu dibentuk ada 3 macam atau 3 tipe. Perhatikan pada jenis otot manusia di sini. Ini ada otot serabut, otot jantung. Ini merupakan otot yang sangat spesial karena hanya terdapat pada jantung saja. Ini, sini. Kemudian ada otot polos. Ini otot polos ini ada pada organ-organ tubuh di bagian dalam. Dan itu merupakan otot yang bekerjanya secara mandiri. Nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian yang berikutnya ada otot lurik. Baik, kita perhatikan pembagian jaringan otot manusia. Kita perhatikan di sini ada otot polos. Kalau kita lihat ilustrasi sini, otot polos ini digambarkan ada pada lambung, ya. Sebab otot polos ini merupakan otot yang gerakannya dipengaruhi oleh saraf otonom atau tidak sadar. Jadi bekerjanya otot polos ini tanpa kehendak kita. Dia selalu bekerja dengan mandiri. Tanpa kita perintahkan, otot ini bekerja dengan sendiri. Sehingga dia akan selalu bekerja meskipun kita dalam kondisi istirahat. Kalau kita perhatikan di sini, bentuk daripada otot polos itu berbentuk gelondong. Nih, berbentuk gelondong, pada bagian ujung-ujungnya runcing. Nih, perhatikan, pada ujung-ujungnya runcing. Bentuk daripada
sel daripada otot polos itu sendiri. Kemudian perhatikan juga, dia hanya berinti satu, terletak di tengah sel. Ini inti daripada otot polos hanya satu, hanya ada di tengah sel, bekerja lambat dan teratur. Kenapa? Karena ini tidak dipengaruhi oleh perintah. Dia bekerjanya selalu misalnya pada bagian lambung. Itu ada nanti pada saat kita membahas pencernaan, itu di sini ada 3 macam otot yang bergeraknya melintang, kemudian ada geraknya horizontal, kemudian ada geraknya yang vertikal. Itu dia bergerak sendiri karena mengolah makanan yang sudah ditransfer ke dalam lambung. Kemudian otot polos ini terdapat pada bagian organ-organ tubuh di bagian dalam. Contohnya terdapat pada dinding usus, pembuluh darah, kemudian dinding rahim, saluran ekskresi, saluran pengeluaran. Itu merupakan letak daripada otot polos. Selanjutnya kita perhatikan di sini ada otot lurik. Ya, ini kenapa disebut dengan otot lurik? Perhatikan di situ gambar. Di sini kalau kita perhatikan gambarnya, ini akan ada bagian-bagian yang mirip kain lurik. Nah, itu jadi untuk memudahkan kita mengingat-ingat bahwa ini adalah otot lurik atau disebut juga dengan otot rangka. Kalau otot polos tadi ini bekerjanya di bagian organ tubuh bagian dalam, ini bekerja di rangka. Jadi otot lurik ini melekat pada rangka sehingga disebut dengan otot rangka. Gerakannya dipengaruhi oleh saraf sadar. Jadi dia bekerja atas perintah atau kehendak daripada pikiran kita, otak kita. Jadi ini contohnya kita mengambil barang, itu dipengaruhi oleh otot sadar karena kita memerintahkan tangan kita untuk mengambil barang. Sehingga batasan-batasannya kita perhatikan di sini. Bentuk daripada otot lurik ini berbentuk silinder atau sering disebut silindris. Memiliki inti sel yang banyak dan terdapat di bagian tepi. Ini di tepi-tepinya. Beda dengan otot polos tadi di tengah. Kalau otot lurik ada di bagian tepi. Karena kenapa? Nah, di sini perhatikan juga. Pada bagian otot lurik ini ada bagian yang terang dan ada bagian yang gelap. Karena itu disebut dengan lurik. Kenapa? Karena adanya protein otot, aktin, dan miosin. Otot rangka menempel pada tulang dengan perantaraan urat atau tendon. Jika tendon melekat pada tulang yang bergerak disebut dengan inersi. Jadi untuk memerintahkan tulang tersebut untuk bergerak. Sedangkan jika melekat pada tulang yang tidak dapat bergerak disebut dengan origo. Otot lurik mampu menggerakkan tulang karena dapat berkontraksi, memendek, dan dapat berrelaksasi atau memanjang. Dan pada jenis otot yang ketiga, yaitu otot jantung. Otot jantung ini merupakan otot yang istimewa. Kenapa? Coba kita perhatikan sekarang. Perhatikan satu persatu bahwa otot jantung itu hanya terletak di jantung. Jadi berbeda dengan otot-otot sebelumnya, bahwa untuk otot lurik itu letaknya ada di berbagai macam rangka pada manusia. Otot polos itu di organ-organ tubuh bagian dalam, sedangkan otot jantung ini hanya di jantung manusia. Dan kenapa dibedakan dari otot yang lain?
Kita perhatikan di sini bahwa otot jantung itu berbentuk silindris yang bercabang-cabang. Nah, ini mirip dengan otot polos dan otot lurik. Pada otot jantung itu bentuknya silindris, bercabang-cabang, memiliki inti di tengah. Perhatikan, kalau otot lurik silindris tapi intinya di tepi, ini. Sedangkan otot jantung itu berbentuk silindris tapi intinya ada di tengah. Kemudian otot jantung dipengaruhi otot sadar. Jadi otot dipengaruhi oleh saraf tidak sadar atau disebut dengan saraf otonom. Dia bekerja tanpa perintah kita. Dia selalu bekerja terus sepanjang hari. Pada saat kalian tidur pun otot jantung ini tetap bekerja. Jadi pada otot jantung ini ada kesamaannya dengan otot lurik, ada juga kesamaannya dengan otot polos. Juga berbeda dengan otot lurik dan berbeda dengan otot polos. Sehingga otot jantung ini merupakan otot yang dibedakan di antara otot polos dan otot lurik. Meskipun di sini ada yang sama, contohnya di sini ada intinya. Jadi pada otot lurik itu ada intinya ada di tepi, sedangkan otot jantung di tengah. Otot polos intinya di tengah, tetapi di sini banyak inti. Sedangkan perhatikan di otot jantung ini bahwa otot jantung itu memiliki bentuk silindris yang bercabang-cabang dan memiliki inti di tengah serabut. Dan intinya ini lebih dari satu, ini perhatikan di situ. Kemudian gerakan otot jantung dipengaruhi oleh saraf tidak sadar atau disebut dengan saraf otonom. Jadi otot ini selalu bekerja tanpa kita perintahkan. Bahkan kita saat tidur pun otot jantung tetap bekerja. Otot ini secara khusus hanya membentuk organ jantung, tidak terdapat pada organ-organ yang lain. Sekarang kita perhatikan di sini. Kalau kita bandingkan jenis otot pada manusia, itu baik dari bentuk, jumlah inti, letak intinya, kemudian di mana otot itu terdapat, reaksinya bagaimana, dan sistem kerja, itu pada otot polos, otot lurik, maupun otot jantung. Kita perhatikan satu-satu dari bentuknya. Coba ini, masih ada yang ingat bagaimana bentuk otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Ada? Ya, benar. Di sini, bahwa otot polos bentuknya berbentuk gelondong. Sedangkan otot lurik berbentuk silindris. Dan otot jantung berbentuk silindris yang bercabang-cabang. Tuh. Kemudian bagaimana dengan jumlah inti? Ya, benar. Jumlah inti pada otot polos itu ada 1. Sedangkan pada otot lurik banyak. Selanjutnya perbandingan kita lanjutkan pada perbandingan untuk jumlah inti. Jumlah inti pada otot polos, otot lurik, dan otot jantung itu berbeda-beda. Kita perhatikan di sini pada otot polos. Berapa jumlah intinya? Ya, pada otot polos hanya memiliki 1 inti. Sedangkan pada otot lurik ini memiliki banyak inti. Sedangkan otot jantung lebih dari 1 inti pada sel serabutnya. Kemudian di mana letak inti daripada otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Bahwa pada otot lurik itu letak intinya ada di bagian tengah. Sedangkan otot lurik ada di
tepi sel, otot jantung juga ada di tepi sel. Jadi perhatikan di sini bahwa pada bagian letak inti, Bapak ulangi sekali lagi bahwa di sini otot polos ini ada di bagian tengahnya, otot urik ada di bagian tepi sel, sedangkan otot jantung juga ada di tepi sel. Lalu di mana letak daripada otot polos itu? Ya, otot polos itu terdapat pada otot-otot pada dinding saluran pernapasan, saluran pencernaan, kemudian pada lambung. Yang jelas di sini pada otot polos itu adalah otot-otot yang ada pada organ tubuh bagian dalam yang bekerja secara mandiri tanpa kita perintahkan atau disebut dengan saraf otonom. Sedangkan pada otot lurik itu menempel pada tulang dengan perantaraan urat atau tendon. Dan ini yang disebut dengan otot rangka. Sehingga di sini ini yang bisa menggerakkan tulang, karena tulang itu alat gerak pasif, sedangkan otot ini adalah alat gerak aktif. Ini yang bisa menggerakkan tulang itu karena ada otot. Kemudian sedangkan otot jantung hanya terletak di jantung. Bagaimana dengan reaksinya? Kita lihat di sini bahwa untuk otot polos memiliki reaksi yang lambat karena dia bekerja secara mandiri. Sedangkan otot lurik bekerjanya dengan reaksi yang cepat. Sedangkan otot jantung memiliki reaksi yang lambat juga. Ini sesuai dengan detak jantung. Itu pada saat kita juga bagaimana itu dapat kita hitung. Kemudian sistem kerjanya. Nah, ini perhatikan di sini bahwa otot polos itu dipengaruhi oleh saraf otonom atau tidak sadar, sedangkan otot lurik itu otot sadar, dan otot jantung juga merupakan saraf tidak sadar atau saraf otonom, jadi bekerja tanpa perintah. Berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa gerak tubuh manusia saat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dipengaruhi oleh tulang, otot, dan sendi. Kemudian di sini kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia itu diantaranya ada riketsia, ada osteoporosis, ada fraktura, ada artritis, kifosis, lordosis, skiolosis. Nah, sekarang kita coba Bapak bahas beberapa di sini, yaitu ada riketsia. Ada yang tahu riketsia yang bagaimana? Ya, ini kaki yang tulangnya berbentuk O. Kenapa terjadi seperti ini? Kita perhatikan. Riketsia itu terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah sehingga terjadi pengerasan tulang. Nah, penyakit ini banyak terjadi pada anak-anak. Riketsia ini menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Bagaimana dapat dengan cara terapi, penyembuhan, dan pencegahan daripada penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam diet makanan sehari-hari. Provitamin D dapat diperoleh dengan cara kita berjemur di cahaya matahari di pagi hari yang menghangatkan tubuh. Kemudian ada satu lagi yaitu patah tulang atau fraktura, fraktur. Di sini ada fraktur itu biasanya disertai dengan cedera di sekitarnya. Ada jenisnya itu ada patah tulang tertutup, patah tulang simpleks, tulang patah tidak keluar dari pada kulit kita. Kalau patah tulang terbuka, patah tulang majemuk,
tulang yang patah tampak dari luar karena tulang telah menembus kulit atau kulit mengalami robekan. Patah tulang terbuka ini lebih mudah terinfeksi karena kulit sudah mengalami luka. Nah, itu pembahasan kita untuk materi sendi dan otot. Selanjutnya ada beberapa lembar kerja yang perlu nanti anak-anak sekalian perhatikan. Nanti akan Bapak informasikan lebih lanjut. Kemudian setelah nanti pertemuan tentang pembahasan tentang alat gerak manusia, kita akan lanjutkan pada gerak benda. Jadi untuk gerak ini pada sisi untuk biologi